فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat pecinta ilmu tajwid, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar, melanjutkan pelajaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana pelafalan huruf mad. Sejatinya huruf mad itu dikeluarkan melalui rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dalam ilmu tajwid, huruf mad, tempat keluarnya huruf mad dinamakan al-jawf. Al-jawf itu artinya adalah rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Di sini kita akan belajar bagaimana huruf mad sejatinya dikeluarkan sehingga tidak ada lagi kesalahan oleh kita semua, bahwasanya seringkali didapati huruf-huruf mad itu dikeluarkan melalui rongga hidung, sehingga di Indonesia ini terkenal pelafalan bacaan panjang atau pelafalan huruf-huruf mad itu khas dengan suara yang bindeng. Inilah adalah suatu kesalahan yang jarang disadari. Karena apa? Karena sejatinya tidak diindahkan bahwasanya huruf mad itu dikeluarkan melalui al-jawf itu sendiri, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dari rongga paling bawah tenggorokan sampai kepada rongga mulut di permukaan sini. Jadi sahabat, mari kita sama-sama mengkaji apa sih mad itu, apa sih huruf mad itu. Di dalam Matan Al-Jazariyah, Imam Ibnul Jazari menjelaskan atau menyampaikan dalam bait matannya, yaitu di situ dituliskan fa'alifun al-jawfi wa ukhtaha wahi. Alif itu adalah dan saudara-saudaranya dikeluarkan melalui al-jawf, yaitu tadi al-jawf itu bermakna rongga tenggorokan dan rongga mulut, atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian bagaimana cara melafalkan huruf mad? Disambung kembali oleh Imam Ibnul Jazari. Hurufi maddin lil hawai tantahi. Jadi huruf mad itu dilafazkan atau huruf mad itu terbaca dengan berhenti pada udara. Maksudnya di sini adalah berhenti pada udara, tidak ditekan suaranya. Seumpama contoh dalam satu ayat kita lafazkan yang berakhir pada mad, innahu kana tawwaba. Nah, inilah yang dikatakan dengan lil hawa tantahi, berhenti pada udara, tidak pada huruf. Maksudnya tidak pada huruf. Contoh, innahu kana tawwaba, nah, terjadi hentakan suara di situ, seolah-olah di situ terdapat huruf hamzah. Maka ini adalah salah. Pelafalan mad sejatinya dijelaskan dalam Matan Jazariyah. Di situ dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, hurufu maddin lil hawai tantahi, maka berhenti pada udara. Jadi dia pelafalannya itu lurus, tidak dihentak seperti yang tadi dicontohkan. Sekali lagi saya contohkan dalam satu ayat Al-Quran, yaitu innahu kana tawwaba, bukan ba, seperti itu teman. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan mad? Di sini kita akan mencoba untuk mempelajarinya. Di samping nanti insya Allah jika ada kesempatan maka kita akan sama-sama berlatih bagaimana pelafalan huruf mad yang sesungguhnya, dan dikeluarkan melalui rongga tenggorokan dan rongga mulut, atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Tidak lagi dengan khas Indonesia yang mengeluarkan seluruh bacaan panjang itu melalui rongga hidung sehingga terdengar atau terkenal dengan suara bindang itu tadi. Baik sahabat, kita lanjut. Mad dari segi bahasa itu artinya memanjang. Dari segi istilah atau makna istilahnya, mad itu adalah iqalatus shad biharfin min huruf mad. Jadi
memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Nah, di sini kita akan sampaikan apa saja yang termasuk daripada huruf mad itu. Yang tadi sudah dipaparkan di awal sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Ibnul Jazari, fa'alifun lil jawf, fa'alifun al jawf, afwan, wa ukhtaha wa hi. Mad itu adalah alif dan saudara-saudaranya alif. Nah, di sini yang mana? Huruf apa yang dimaksud dengan saudara-saudara alif? Teman-teman sekalian, sejatinya alif itu selalu senantiasa dalam keadaan sukun. Alif itu tidak bisa diharokatkan. Jika ada yang mengatakan buktinya kita bisa membaca a itu, maka itu adalah bukan alif, itu adalah hamzah. Jadi di sini sahabat perlu mengetahui bahwasanya alif itu dalam kondisi sukun, selalu berdiri dalam kondisi sukun, dan alif itu selalu bergandengan dengan huruf-huruf yang lain karena alif itu tidak bisa hidup sendiri. Kemudian saudara-saudara alif yang dikatakan itu adalah ya dalam keadaan sukun atau ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Ada huruf sebelum ya sukun itu memiliki harokat kasrah. Inilah yang disebut dengan huruf mad. Dan yang terakhir adalah waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, atau wawu dalam keadaan sukun sebelum huruf wawu tersebut ada huruf yang berharokat dhammah, kondisinya berharokat dhammah. Contoh, ya sukun diawali oleh harokat kasrah, i, bi, ti, dan seterusnya. Kemudian wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah, bu, tu, dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana sekiranya untuk mengetahui bahwasanya kita mengeluarkan atau melafalkan mad itu melalui rongga telah benar melalui rongga tenggorokan dan mulut, ataukah masih dengan tadi yang dikatakan di awal, ataukah masih melalui rongga hidung? Mari kita mengecek. Cara mengeceknya, perlu di sini sahabat berlatih ya, kita sama-sama berlatih. Cara mengecek pelafalan huruf mad apakah sudah dikeluarkan melalui rongga tenggorokan dan mulut ataukah masih melalui suara bindeng tadi. Mari kita sama-sama untuk menutup kedua rongga hidung kita sehingga di sini akan tampak suara bindengkah atau suara yang jernih atau murni dikeluarkan melalui rongga mulut dan rongga tenggorokan. Baik sahabat, kita mulai untuk melatihnya. A, I, U. Nah, kita mengeceknya jika terjadi atau jika terdengar suara seperti A, I, U, maka inilah yang dimaksudkan dengan mad dikeluarkan melalui makhraj yang salah, masih mengeluarkan suara bindeng. Oh, jadi begitu ya? Iya. Jadi begitulah sahabat cara mengecek bagaimana kita mengetahui apakah mad yang telah kita baca itu telah tersalurkan melalui makhrajnya yang tepat, yaitu rongga tenggorokan dan mulut, ataukah masih bersuara ataukah masih mengeluarkan suara tersebut melalui rongga hidung. Atau sekali lagi kita coba mengeceknya apakah benar-benar lurus ataukah benar-benar keluar melalui melalui rongga tenggorokan dan rongga mulut, ataukah masih tersaring atau masih tersangkut melalui rongga hidung. Caranya masih sama, akan tetapi di sini lebih efektif. Dicoba ya sahabat. A, I, U. Jika dia terdengar suaranya murni, jernih, tanpa ada sangkutan, maka itu sudah benar melalui rongga tenggorokan dan mulut. Akan tetapi, contoh, jika masih terdengar, perhatikan A, I, U, maka
ini adalah pelafalan huruf mad yang masih salah karena masih dikeluarkan melalui rongga hidung. Sedangkan yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya mad itu dikeluarkan melalui rongga mulut dan rongga tenggorokan. Baik sahabat sekalian, semoga dengan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat dan mengubah kita sehingga memiliki pendirian untuk selalu berlatih mencoba bagaimana melafalkan huruf-huruf secara benar sesuai dengan tempat keluarnya masing-masing.